Dan kita yang paling banyak adalah dosa kecil. Kalau orang sudah terjerumus ke dosa besar dan itu jumlahnya banyak dosa besar yang dilakukan, berarti orang ini sudah jatuh ke dalam dunia kefasikan. Orang yang mukmin, yang beriman, itu hubungan hati dengan masjid kasamaki fil ma', seperti ikan di dalam air. Orang yang imannya terikat dengan masjid bagaikan ikan di dalam air, dekat dengan masjid agar bisa melakukan salat jamaah terus-terusan. Jadi orang dulu beli tanah samping masjid supaya bisa dekat dengan masjid, supaya bisa lakukan jamaah terus-terusan. Dan kami supaya dekat dengan engkau ya Rasulullah. Jadi ada apa-apa segera bertemu Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat subuh. Dan semoga kedatangan kita di rumah Allah menjadi pembela kita di hari kiamat nantinya insyaallah. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang anjuran untuk menyempurnakan wudu. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa orang yang menyempurnakan wudunya maka Allah gugurkan dosa-dosanya, mulai dari air yang terkena setiap rukun-rukun dalam wudu sampai tetesan yang terakhir. Allah jatuhkan semua dosa bersamaan dengan jatuhnya tetesan air dari wudu tersebut. Maka kita sudah diberitahu oleh Nabi begitu hebatnya pengampunan Allah kepada orang-orang yang memperbagus wudunya. Baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya, masih seputar kesempurnaan berwudu. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, ada adullukum ala ma yamhullah bihil khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Kata Rasulullah, maukah engkau kutunjukkan amalan yang bisa menghapus dosa-dosamu dan bisa meninggikan derajatmu. Jadi salah satu dari metode Rasulullah berdakwah melalui pertanyaan. Ya Rasulullah kalau ingin menyampaikan sesuatu, beliau mengawali dengan membuat rasa penasaran, dan itu diawali dengan pertanyaan. Banyak hadis-hadis Nabi yang Nabi bertanya dulu. Ketika sahabat mendengarkan pertanyaan Nabi, otomatis sahabat tidak tahu jawaban yang dimaksud oleh Nabi.
dan itu menimbulkan rasa penasaran sahabat sehingga mereka lebih fokus untuk mendengarkan jawapan. Nah, ini salah satu metode Nabi dalam menyampaikan wahyu-wahyu Allah. Kita juga kadang-kadang melakukan itu. Jadi kita tanya dulu, baru kita jawab sendiri. Seorang guru pun kadang-kadang begitu. Dia bertanya kepada muridnya, lalu baru dijawab melalui keterangan-keterangan. Jadi jemaah melakukan Allah, kali ini pertanyaan Rasul ke sahabat, maukah engkau kutunjukkan amalan yang bisa menyebabkan Allah menghapuskan dosa juga meninggikan derajat? Jadi ada dua keutamaan yang Nabi sebutkan. Pertama, menghapuskan dosa. Yang kedua, meninggikan derajat. Ini amalan ini kalau dilakukan berarti dia dapat dua keutamaan atau dia dapat dua fadilah. Pertama, dosanya dihapuskan. Sekali lagi, dosa yang dihapuskan ini al-khataya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau disebut dengan khati'ah atau khataya, maka yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Dan kita yang paling banyak adalah dosa kecil. Kalau orang sudah terjerumus ke dosa besar dan itu jumlahnya banyak dosa besar yang dilakukan, berarti orang ini sudah jatuh ke dalam dunia kefasikan. Tapi biasanya Muslim yang baik itu tidak banyak dosa besar, karena dia akan berusaha habis-habisan menghindar dari dosa besar. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa menghindar dari dosa kecil. Kalau kita sudah jatuh ke dalam dosa besar, itu harus hati-hati, karena tidak bisa diampunkan dengan hal-hal amalan-amalan kecil. Dia harus melakukan taubat dengan 5 syarat. Jadi cara menghapus dosa besar tidak bisa hanya dengan istighfar, tidak bisa hanya dengan amalan yang akan disebutkan ini, tetapi dia harus mengiringinya dengan taubat. Dan taubat itu baru diterima kalau dilakukan dengan 5 perkara. Dan itu dalam pembahasan bab taubat. Di antaranya, dia benar-benar melakukannya ikhlas karena Allah. Jadi bukan dorongan manusia, tapi rasa takutnya ke Allah. Yang kedua, an-nadam, dia menyesali perbuatannya. Yang ketiga, al-iqla', yaitu dia tidak lagi melakukan dosa yang sama seumur hidupnya. Jadi dulu pernah tinggalkan salat, maka dia berniat tidak akan pernah lagi melakukan perbuatan yang sama. Jadi betul-betul dia tidak tinggalkan salat lagi. Iqla', melepaskan dosa yang lalu. Lalu al-azam, berniat benar-benar tidak mengulanginya. Kalau tadi tidak mengulangi dosa yang sama, tapi kemudian al-azam, harus ada niat yang kuat untuk mempertahankan taubat itu seumur hidup. Seperti Umar bin Khattab, tidak jatuh lagi ke dosa yang sama, dan dia benar-benar taubat sampai meninggal. Dan bahkan jenazahnya dikuburkan di samping jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat kelima dilakukan di waktu yang masih diterima taubat, yaitu sebelum nyawa berada di tenggorokan. Kalau nyawa sudah berada di tenggorokan, itu taubat tidak diterima lagi, walaupun dia masih sempat mengucapkan taubat. Kenapa disebutkan tenggorokan? Kenapa enggak disebutkan hati? Karena kalau nyawa masih berada di hati, berarti taubat dilakukan karena hati yang dalam, sentuhan hati. Tapi kalau sudah lewat dari hati, masuk ke tenggorokan, berarti hati sudah mati. Ketika hati sudah mati, berarti taubatnya bukan karena hati lagi, tapi karena rasa takut mendapat azab saja. Makanya Fir'aun itu taubat ujungnya.
Lihat ayat, Fir'aun itu taubat, tapi taubatnya ketika nyawanya sudah berada di tenggorokan. Allah tidak terima. Jadi ini yang mau dikasih tahu adalah ada amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Semua dosa kecil bisa dihapuskan. Selain daripada itu, meninggikan derajat. Derajat yang dimaksud adalah derajat di sisi Allah, yaitu dengan cara Allah memberikannya surga yang tinggi. Jadi surga itu kan ada 8 pintu. Allah akan buat dia berada di surga yang tinggi. Allah muliakan dia. Jadi bukan derajat dunia, tapi derajat akhirat. Kita di dunia saja, kalau kita punya sesuatu, maka kita ditinggikan derajat kita oleh manusia yang lain. Kita punya jabatan, walaupun bangai, kita punya jabatan. Misal kita jadi salah seorang pejabat. Sebenarnya kita ini dari SD ranking 40. Cuma karena kita menang melalui partai kita dapat jabatan. Walaupun bangai, tapi kita dihormati. Walaupun waktu kuliah IPK kita 1,7, tapi karena sudah jadi pejabat, kita dihormati, ditinggi-tinggikan. Dulu nggak ada yang mau cium tangan kita. Semenjak jadi pejabat dicium-cium tangan. Ini contoh ada kelebihan di dunia saja kita sudah ditinggikan derajat. Jadi kalau sudah begitu, rumah diberikan, rumah dinas diberikan dengan rumah yang terbaik, diberikan mobil dinas, dikasih supir dinas, pokoknya semua yang dinas-dinas diberikan. Itu model kita derajat di dunia. Sekarang Allah mau bilang, selain diampunkan dosa di dunia, dia juga akan ditinggikan oleh Allah di akhirat. Jadi dia dapat pelayanan terbaik dari Allah. Walaupun semua surga baik, tapi surga itu bertingkat-tingkat. Artinya tetap ada yang terbaik. Apa saja amalan itu? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu apa amalan itu. Qal, lalu Rasulullah mulai menerangkan amalannya, yaitu amalan yang bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat. Yang pertama, isbaghul wudu' 'alal makarih. Amalan pertama yang bisa mendapatkan kelebihan dari Allah ini adalah tetap menyempurnakan wudu' 'alal makarih, walaupun dalam keadaan susah. Makarih, makruh, kita sering menyebut makruh, itu artinya sesuatu yang tidak disukai. Maka dalam hukum fikih, makruh itu walaupun tidak berdosa, tetapi tidak disukai. Jadi kalau disebut makruh, dia tidak sampai jatuh ke dosa kalau sekali dua kali melakukannya, tetapi amal itu tidak disukai Allah. Contohnya banyak sekali. Kalau dalam solat, meninggalkan hal-hal yang sunnah dalam solat, tidak membaca doa waktu rukuk, tidak membaca doa waktu sujud, tidak baca doa i'tidal. Sahkah salatnya? Sah. Karena bacaan itu sunnah. Tapi meninggalkan yang sunnah dalam salat makruh. Artinya Allah benci. Karena Nabi tidak pernah meninggalkannya walaupun bukan wajib. Dalam wuduk kita sudah sebutkan yang lalu. Kita wuduk cuma sekali gosok, padahal Nabi mengajarkan 3 kali gosok. Berarti kita melakukan perbuatan makruh. Dalam wuduk kita buang-buang air, Allah benci walaupun tidak sampai jatuh ke dalam dosa. Tapi makruh yang diulang-ulang bisa menyebabkan dosa. Jadi apapun yang makruh, kalau sekali dua kali dilakukan, itu memancing kebencian Allah. Maka kalau ditanya apa hukum merokok misalnya, kalau dijawab hukum merokok makruh, tidak jatuh ke haram, okey, tidak masalah, karena memang
masih ada dua pendapat yang mengatakan itu. Sebahagian mengatakan haram, sebahagian mengatakan makruh. Tapi kalau disebut makruh, merokok makruh, berarti walaupun masih boleh dilakukan, tapi memancing kebencian Allah. Kalau makan bawang merah atau bawang putih lalu masuk ke dalam masjid, Rasulullah mengatakan, man akala thawman au basalan au kurrasan, barang siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah atau kuras. Kuras itu seperti bawang bombay, fala yaqrabanna musallana, kata Rasulullah. Yang memakan makanan yang menyebabkan bau mulut itu, maka jangan dekat-dekat dengan masjid kami, kata Rasulullah. Maksud jangan dekat-dekat dengan masjid kami bukan enggak boleh ke masjid. Artinya jangan sampai mau ke masjid makan itu dan menyebabkan bau mulut mengganggu. Dan bukan hanya mengganggu manusia, bahkan malaikat pun terganggu dengan bau mulut orang yang makan bawang merah, bawang putih lalu menuju ke masjid. Kalau benda yang bawang itu kan baik, jadi orang semuanya butuh bawang, semua butuh bawang. Sekarang kalau masak nggak ada bawang, mana ada enaknya? Berarti bawang itu makhluk Allah yang baik, dibutuhkan di mana-mana. Bahkan sampai diciptakan filem ada bawang merah, ada bawang putih, kan begitu. Kalau yang baik saja ketika mau menuju ke masjid Allah larang, menunjukkan hukum makruh tidak disukai, apalagi rokok. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita bawa bawang dari luar sambil pengajian, kita taruh bawang di samping, kita isi pengajian lalu makan bawang sekali, itu kan makruh. Sambil ngisi pengajian makan bawang, makruh. Tapi bawang itu baik. Kalau itu saja dilarang menuju ke masjid, apalagi sampai ngisi pengajian dengan rokok di samping. Ini pengajian, tapi semua jamaah pakai asbak. Di menasah-menasah di kampung nak asbak masing-masing dalam menasah. Itu penuh menasah dengan asbak rokok. Walaupun tidak jatuh ke dalam yang haram bagi yang berpandangan makruh, tapi itu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Orang alim, orang saleh menjauhi sesuatu yang dibenci Allah. Jangan sampai dia jatuh ke dalam perkara yang Allah benci. Makanya Nabi tidak mau makan roti yang disediakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya, gara-gara roti itu dicampur dengan bawang. Sehingga Nabi tidak mau menyentuh roti di awal-awal kedatangannya di Madinah. Abu Ayyub bertanya, kenapa engkau tidak memakan roti hari ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku tidak ingin mulutku ketika bermunajat, ketika berdoa, dan aku tidak didengarkan doaku oleh Allah. Itu Nabi mengatakannya hanya karena takut bau mulut. Tapi jangan salah faham, bawang yang dimaksud dalam fiqh yang menyebabkan bau mulut, bawang mentah. Karena orang Arab hari ini suka makan bawang mentah. Tapi kalau model bawang sudah digongseng dulu atau dijadikan dalam minyak sampai hilang bau aslinya, maka tidak mengapa. Jadi jemaah mendekati Allah, apa yang mau kita sebutkan di sini? Bahwa salah satu yang menyebabkan terhapusnya dosa adalah ketika kita menyempurnakan wudu alal makarih, di waktu-waktu yang makruh. Bukan waktu makruh dalam fikih, di waktu yang tidak kita senangi. Bagaimana waktu yang kita tidak senangi? Ada kalanya kita sebenarnya enggak sanggup wudu karena cuaca terlalu panas, sehingga air yang keluar panas sekali. Atau kita tidak sanggup wudu di waktu terlalu dingin. Karena kalau di Arab itu ada 4 musim. Ada 4 musim. Ada saif, ada syita, ada musim panas, ada musim dingin. Di antara kedua musim itu ada peralihan. Peralihannya al-kharif war rabi', musim gugur dan musim semi. Jadi semuanya 4 musim. Yang paling dahsyat ketika musim dingin, itu dinginnya seperti dalam kulkas
di atas, bukan kulkas di bawah, kulkas di atas. Yang model 2 pintu, bukan kulkas di bawah, kulkas di atas. Jadi betul-betul seperti kita berada dalam kulkas. Ketika mau berwuduk, itu air yang keluar seperti air es. Itu menyebabkan kita malas berwuduk. Apalagi mau bangun salat tahajud, menyebabkan kita malas salat tahajud karena susahnya berwuduk, terlalu dingin. Jadi kalau musim dingin, di semua rumah, bahkan di asrama-asrama mahasiswa, karena kami dulu tinggal di asrama mahasiswa, itu disediakan pemanas air. Kalau kita langsung mandi dengan air di musim dingin itu bisa pecah pembuluh darah, terlalu dingin, sehingga banyak mahasiswa tidak mandi selama musim dingin. Tapi tidak berbau, karena semua bau dikedapkan. Mau berwuduk, susahnya menahan air dingin itu minta ampun. Jadi metet-tet waktu berwuduk. Jadi apa yang Nabi mau bilang? Orang yang paling mulia nanti di akhirat, salah satunya, walaupun cuaca tidak nyaman, tapi dia tetap menyempurnakan wuduknya. Seharusnya kan kita kalau musim dingin begitu, kita wuduk terus cepat-cepat. Wuduk cepat-cepat, alas sekali saja sudah cukup. Karena lebih dah. Jadi sekali saja sudah cukup. Begitu fikiran normal kita. Tapi ada orang walaupun dingin sekali tetap dia gosok, dia wuduk dengan pelan, dia gosok 3 kali. Dia sempurnakan wuduknya, dia tetap berkumur-kumur walaupun ketika masukkan air ke dalam mulut bergetar giginya. Saking dinginnya, tapi dia sempurnakan wuduknya. Bahkan dia bangun solat tahajud walaupun susah sekali untuk berwuduk, tapi dia tetap melakukannya. Inilah amalan pertama yang bisa membuat orang ditinggikan derajatnya oleh Allah di surga. Padahal hanya melalui wuduk. Jadi ini kenapa dimasukkan hadis ini ke dalam bab ini, yaitu orang yang menyempurnakan wuduk di waktu-waktu yang susah berwuduk, maka dia dapat pahala lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amalan pertama. Kemudian disambung dengan amalan yang kedua, kita lengkapkan hadisnya. Amalan kedua yang menyebabkan diampunkan dosa dan ditinggikan derajat, wa kasratul khuta ilal masajid, yaitu orang-orang yang memperbanyak langkah menuju ke masjid. Berarti salah seorang yang dimuliakan Allah adalah mereka yang senantiasa kakinya berulang-ulang, berbulak-balik menuju ke masjid demi menemui Allah di dalam rumah-rumah Allah. Jadi yang dimaksud, dia terikat hati ke masjid untuk melakukan salat jamaah. Subuh masjid, selang 4 jam, nanti jam 12 sudah siap-siap lagi ke masjid lagi. Jam 4 masjid lagi. Jam 6.30 masjid lagi. Duduk di masjid, lalu kemudian sampai habis Isya dia berada di masjid, lalu kemudian subuh dia ulang lagi. Jadi dia terus-terusan menuju ke rumah Allah, baik rumah yang sama atau rumah-rumah yang berbeda, tapi kakinya selalu urusannya masjid, masjid, masjid. Orang yang seperti ini, insya-Allah Allah tidak akan melanggar janji, dia dimuliakan di akhirat. Maka salah satu manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling banyak bersama Allah di masjid-masjid Allah. Maka hadis menyebutkan ada 7 golongan yang dilindungi dengan payung Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, yaitu di hari tidak ada perlindungan, tidak ada payung kecuali payung dari Allah. Ada 7 golongan dan itu masyhur. Hadis itu mulai dari al-imamul adil, imam yang adil. Salah satunya adalah orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid. Jadi dia terikat dengan masjid, merasa nyaman dengan masjid. Istrinya kalau bertanya, "Ho nak jak? Hai nak jak masjid? Hai mentang trip ibang," sal kata isteri. "Masih lama azan." "Lu nak duduk sambil lumpreh bang." Terikat hati, merasa nyaman di masjid. Makanya ada perkataan para ulama,
orang yang mukmin, yang beriman, itu hubungan hati dengan masjid kasamaki fil ma', seperti ikan di dalam air. Orang yang imannya terikat dengan masjid bagaikan ikan di dalam air. Jadi ikan dalam air, Pak, nyaman. Ikan tidak pernah berniat untuk keluar ke darat. Ikan muit-muit dalam air, masuk lewat celah batu, jadi terus-terusan dalam air, dia merasa nyaman. Begitulah orang beriman berhubungan dengan masjid, dia merasa nyaman. Lama-lama pun tidak mengapa. Jadi kalau orang yang kurang imannya atau kurang kedekatannya dengan masjid, diibaratkan kal usfur fil qafas, seperti burung di dalam sangkar. Burung dalam sangkar, Pak, adakah burung dalam sangkar yang merasa nyaman di dalam sangkarnya? Tidak ada. Semua ingin keluar. Kalau terbuka pintu sangkar, pasti dia keluar. Jadi orang yang kurang dekat dengan masjid seperti burung dalam sangkar. Selalu hatinya bawaannya ingin keluar saja. Ingin keluar. Hati hana mangat, tapi nak debit. Tapi ini bukan untuk jamaah pengajian. Bapak boleh keluar maksudnya. Kalau memang kena debit, macam katruk hati kena debit, dah debit. Jadi maksudnya dia tidak merasa nyaman. Asal sudah datang ke masjid, hatinya panas. Maunya jangan lama-lama. Kalau diajak oleh temannya, dia salat karena tidak enak dengan temannya. Tapi hatinya, suasana hatinya tidak nyaman. Mau keluar aja, mau keluar, sebentar-bentar dia keluar, sebentar dia keluar. Jadi kalau dia datang hari Jumaat dengar khutbah baru 5 menit, dia sudah lihat jam, khutbah baru 5 menit. Jadi selalu merasa tidak nyaman. Jadi jawab mereka Allah. Tapi kalau orang dekat dengan masjid seperti ikan dalam air, nyaman begitu saja. Jadi salah satu orang yang paling dimuliakan Allah di akhirat nanti, yang paling banyak menuju ke masjid Allah. Paling banyak langkahnya menuju ke masjid Allah. Semakin jauh rumah, semakin besar pahala. Karena setiap langkah yang keluar dari rumah itu dihitung jadi pahala. Maka dalam salah satu hadis, dulu ada satu kaum marga Bani Salimah, itu paling jauh tinggalnya dengan masjid Nabi. Sehingga mereka bermusyawarah, suku Bani Salimah ini bermusyawarah untuk membeli tanah di samping masjid Nabi. Karena ada tanah kosong samping masjid Nabi, mereka ingin beli supaya semua mereka bisa pindah ke lokasi baru agar dekat dengan masjid. Terdengar berita itu oleh Nabi. Lalu Nabi memanggil kepala sukunya, kepala Bani Salimah, dia panggil. Lalu Rasulullah bertanya, "Ya Bani Salimah, wahai kaum Bani Salimah, sami'tu annakum turiduna an tantaqilu ila al-masjid." Aku mendengar ila buqa'il masjid. Aku mendengar kalian mau pindah ke samping masjid. Kalian ingin membeli tanah samping masjid ini. Apakah benar? Kata Rasulullah. Mereka berkata, "Benar ya Rasulullah. Kami ingin dekat dengan masjid agar bisa melakukan salat jamaah terus-terusan." Jadi orang dulu beli tanah samping masjid supaya bisa dekat dengan masjid. Supaya bisa lakukan jamaah terus-terusan. Dan kami supaya dekat dengan engkau ya Rasulullah. Jadi ada apa-apa segera bertemu Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ternyata Rasulullah menasihati mereka dengan mengatakan, "Jangan wahai Bani Salimah, jangan pindah. Tetaplah engkau berada di tempatmu. Tidak usah beli tanah di samping masjid. Karena ketika engkau datang dari tempatmu yang jauh itu, semakin banyak pahalamu dengan kaki-kaki yang melangkah. Jejak-jejak kakimu semakin besar pahala." Jadi ternyata Rasulullah melarang untuk pindah agar lebih banyak pahala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang jauh dari masjid, itu jangan ada rencana pindah ke samping masjid. Tapi tetaplah datang ke masjid. Lebih besar pahala yang jauh daripada yang dekat. Malah yang lebih dahsyat, yang dekat enggak pernah sampai ke masjid. Yang jauh-jauh sampai teruk ke masjid. Ini paling parah. Paling parah. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, inilah kemuliaan Allah, mereka yang selalu datang ke masjid walaupun tinggal dari mana-mana. Yang terakhir, amalan yang ketiga yang menyebabkan Allah memuliakannya di akhirat, wantidharus salah ba'da salah, yaitu menunggu dari satu salat ke salat yang lain. Jadi amalan terhebat menunggu salat.
Dan kita biasanya melakukannya yang paling mudah antara maghrib dan isya. Itu amalan yang paling bagus. Dari maghrib jangan pulang, tunggu isya. Makanya masjid-masjid membuat pengajian-pengajian setelah maghrib, itu sekaligus menggenapkan pahala. Pahala menunggu salat ke salat yang lain, itu sudah besar sekali pahalanya. Banyak hadis-hadisnya. Banyak hadis-hadis yang Nabi mengatakan bahawa pertama malaikat mendoakan mereka selama mereka tidak berhadas di dalam masjid. Jadi orang yang nunggu salat ke salat yang lain, itu didoakan malaikat. Malaikat berkata, Allahumma ighfir lahu, ampunkanlah dosanya. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah dia. Selama tidak berhadas. Maksudnya kalau berhadas segera keluar, berwuduk lalu masuk lagi ke masjid sambil menunggu isya. Hadis lain menyebutkan orang yang menunggu salat maka dianggap seperti mendapatkan pahala salat. Banyak. Tapi ini tidak bermaksud enggak keluar-keluar dari masjid. Jadi yang bisa kita lakukan dari maghrib sampai isya. Tapi kalau dari subuh kita tunggu di masjid sampai zuhur, sampai kita enggak masuk kantor, itu perlu berfikir kembali. Karena kita ini yang laki-laki terutama diwajibkan mencari nafkah. Karena mencari nafkah pun punya kelebihan di sisi Allah. Jadi jangan sampai dipecat dari kantor gara-gara setelah ikut pengajian bahwa disuruh tunggu dari waktu salat ke salat yang lain. Jadi jemaah maka Allah, di ujung hadis Rasulullah menutup hadis dengan mengatakan fazalikumur ribat, fazalikumur ribat, fazalikumur ribat. Itulah ribat. Itulah ribat, itulah ribat kata Rasulullah. Apa itu ribat? Ribat itulah perjuangan mengikat hawa nafsu. Kenapa Rasulullah menyebutkan 3 kali itulah perjuangan, itulah perjuangan, itulah perjuangan? Karena begitu susahnya melakukan 3 amal ini. Dan dengar kembangan. Teori kan enak, ada 3 amalan yang paling mudah mendapatkan surga Allah, diampunkan dosa, berwuduk di waktu cuaca tidak baik dengan sempurna, lalu kemudian melangkahkan kaki ke masjid, lalu kemudian menunggu dari satu salat ke salat. Dengarkan enak, teorinya kan enak, tapi Masya Allah untuk istiqamah melakukan itu susah, Mak. Susah. Jadi oleh karena itu Rasulullah menyebutkan itulah perjuangan, itulah perjuangan. Artinya yang mampu berjuang menahan nafsunya, lalu kemudian dia tetap beramal, Allah muliakan dia di akhirat. Allah muliakan dia di akhirat. Ini janji Rasulullah dan janji Allah di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Baik, saya cukupkan karena di antara kita ada yang harus bekerja. Semoga menjadi subuh yang berkah dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.